Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Wahyuning Tias dengan NIM akhir 69 dari kelas A3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya untuk mata kuliah Sosiologi dengan judul Analisis Pengangguran dan Kemiskinan, Pendidikan sebagai Upaya Menanggulangi Kemiskinan, Pengangguran dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendidikan Kreatif. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan definisi dan hubungan antara tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah salah satu penyebab utama kemiskinan di masyarakat yang disebabkan oleh salah satu penyebab utama yaitu kurangnya kesempatan kerja bagi individu yang membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketidakmerataan dalam penyediaan tempat kerja memperparah angka pengangguran terutama di Indonesia yang menghadapi tantangan besar dalam mengatasi masalah ini. Salah satu faktor penghambat adalah keterlambatan perkembangan teknologi yang menyulitkan terciptanya lapangan kerja baru. Kesempatan kerja sendiri didefinisikan sebagai jumlah individu yang berhasil terserap untuk bekerja di suatu perusahaan guna kebutuhan hidup atau mengisi pekerjaan yang tersedia. Kemudian menurut Samuelson menjelaskan pengangguran sebagai individu yang tidak memiliki pekerjaan, namun sedang aktif mencari pekerjaan atau menunggu panggilan kerja. Seseorang dikategorikan sebagai pengangguran jika dalam 4 minggu terakhir tidak memiliki pekerjaan, sedang berusaha mencari pekerjaan baru saja keluar dari pekerjaannya, dan menunggu untuk bekerja kembali atau sedang mempersiapkan lamaran pekerjaan untuk masa yang akan mendatang. Kemudian menurut Lincoln, pengangguran adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan karena minimnya kesempatan kerja yang tersedia, kurangnya pemerataan lapangan kerja, dan perkembangan teknologi yang tertinggal menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi ini, khususnya di Indonesia. Kemudian ada pengertian kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan standar kelompoknya, baik secara mental maupun fisik. Kemiskinan juga diartikan sebagai rendahnya taraf hidup yang ditandai dengan kekurangannya materi yang dialami oleh individu atau kelompok tertentu jika dibandingkan dengan standar kehidupan yang berlaku untuk dalam masyarakat tersebut. Kemudian menurut definisi oleh para ahli, yang pertama yaitu menurut Drewnowski, kemiskinan diukur berdasarkan indikator sosial yang mencerminkan tingkat kehidupan seseorang yang terdiri dari yang pertama, ada kebutuhan fisik dasar, yang kedua, ada kebutuhan budaya dasar, dan yang ketiga, ada pendapatan tinggi. Kemudian menurut Oscar Lewis, menurut beliau, kelompok masyarakat miskin memiliki budaya kemiskinan yang terdiri dari ciri-ciri psikologis. Menurut istilah tarbiyat, pendidikan mendefinisikan sebagai upaya untuk mengembangkan budi pekerti atau kekuatan batin, pikiran, atau intelektual dan jasmani anak-anak secara harmonis sesuai dengan alam dan lingkungan masyarakatnya. Tabiat ini mendefinisikan pendidikan sebagai semua pengaruh yang sengaja dipilih untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan jasmani, rohani, dan akhlak mereka dengan tujuan mencapai kesempurnaan hidup. Kemudian tabiat juga menjelaskan pendidikan itu berarti memelihara, membesarkan, dan mendidik yang mencakup pula aktivitas mengajar atau taklim. Sementara itu menurut Al-Atas, dari perspektif linguistik, istilah ilmu dalam Islam memiliki cakupan yang luas, mencakup keseluruhan aspek kehidupan, baik spiritual, intelektual, keagamaan, budaya, individu maupun sosial. Ilmu tersebut bersifat universal dan berfungsi sebagai panduan bagi manusia untuk mencapai keselamatan. Hal ini ditegaskan dalam tulisannya. Istilah ilmu mencakup totalitas kehidupan,
termasuk aspek spiritual, intelektual, keagamaan, budaya, individu, dan sosial, menunjukkan karakter universalnya dalam pentingnya ilmu tersebut sebagai petunjuk bagi manusia menuju keselamatan. Kemudian dalam tabiat juga menjelaskan kemiskinan dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural. Kemiskinan absolut terjadi ketika pendapatan seseorang berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan. Kemudian kemiskinan relatif mengacu pada kondisi di mana seseorang itu memiliki penghasilan di atas garis kemiskinan, tetapi masih lebih rendah dibandingkan rata-rata kemampuan masyarakat di sekitarnya. Sementara itu, yang terakhir yaitu kemiskinan kultural, berkaitan dengan sikap individu atau kelompok yang enggan berusaha meningkatkan taraf hidup mereka meskipun ada dukungan atau bantuan dari pihak lain. Kemudian peran pendidikan Islam dalam mengatasi kemiskinan. Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam menanggulangi kemiskinan dengan menanamkan nilai-nilai keamanan, nilai-nilai keimanan, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial. Berikut adalah beberapa peran penting pendidikan Islam dalam mengatasi kemiskinan. Yang pertama itu ada membangun karakter dan etos semangat kerja. Apa sih itu membangun karakter dan etos semangat kerja? Di sini pendidikan Islam itu berperan untuk menanamkan nilai-nilai akhlak mulia seperti kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Etos kerja yang kuat ini mendorong seseorang untuk keluar dari jerat kemiskinan dengan usaha yang gigih dan halal. Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan membangun etos kerja individu melalui pendidikan. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama ditanamkan sejak dini. Selain itu, pendidikan memberikan wawasan tentang pentingnya dedikasi dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Dengan membangun etos kerja yang kuat, individu didorong untuk bekerja dengan integritas, menghormati waktu, dan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan. Kemudian yang kedua ada mendorong penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di sini Islam menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu sebagai jalan meningkatkan kualitas hidup. Lembaga pendidikan Islam dapat menyediakan pelatihan keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kesadaran sosial. Di sini apa sih meningkatkan kesadaran sosial itu? Di sini perannya pendidikan Islam itu untuk mengajarkan konsep zakat, infak, sedekah sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Melalui pendidikan, masyarakat didorong untuk berbagi kekayaan mereka dengan kelompok kurang mampu yang dapat langsung mengurangi angka kemiskinan. Jadi di sini tuh pendidikan Islam mendorong peserta didik untuk memahami pentingnya kebersamaan dan solidaritas dalam membangun masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Pendidikan Islam membantu menciptakan individu yang tidak hanya religius tetapi juga peka terhadap permasalahan sosial seperti kemiskinan, kesetimpangan, dan diskriminasi. Kemudian ada menciptakan kesempatan usaha berbasis syariah. Gimana itu? Jadi gini, lembaga pendidikan Islam pada menciptakan kesempatan usaha berbasis syariah ini dapat menjadi inkubator bisnis berbasis syariah yang memadukan nilai agama dengan inovasi ekonomi. Pendidikan kewirausahaan berbasis Islam dapat melahirkan wirausahawan muda yang berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja yang berbasis syariah. Melalui pendidikan, peserta didik diajarkan pentingnya menjalankan usaha dengan akad yang sesuai syariah, prinsip pengelolaan yang etis, dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Kemudian ada mengentaskan kesetujuan. Dengan membangun etos kerja yang kuat, individu didorong untuk bekerja dengan integritas, menghormati waktu, dan terus belajar untuk meningkatkan kemampuan.
Kemudian yang kedua ada mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini Islam menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu sebagai jalan meningkatkan kualitas hidup. Lembaga pendidikan Islam dapat menyediakan pelatihan keterampilan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan kesadaran sosial. Di sini apa sih meningkatkan kesadaran sosial itu? Di sini perannya pendidikan Islam itu untuk mengajarkan konsep zakat, infak, sedekah sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Melalui pendidikan, masyarakat didorong untuk berbagi kekayaan mereka dengan kelompok kurang mampu yang dapat langsung mengurangi angka kemiskinan. Jadi di sini tuh pendidikan Islam mendorong peserta didik untuk memahami pentingnya kebersamaan dan solidaritas dalam membangun masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Pendidikan Islam membantu menciptakan individu yang tidak hanya religius tetapi juga peka terhadap permasalahan sosial seperti kemiskinan, kesetimpangan, dan diskriminasi. Kemudian ada menciptakan kesempatan usaha berbasis syariah. Gimana itu? Jadi gini, lembaga pendidikan Islam pada menciptakan kesempatan usaha berbasis syariah ini dapat menjadi inkubator bisnis berbasis syariah yang memadukan nilai agama dengan inovasi ekonomi. Pendidikan kewirausahaan berbasis Islam dapat melahirkan wirausahawan muda yang berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja yang berbasis syariah. Melalui pendidikan, peserta didik diajarkan pentingnya menjalankan usaha dengan akad yang sesuai syariah, prinsip pengelolaan yang etis, dan komitmen terhadap tanggung jawab sosial. Kemudian ada mengentaskan kesetimpangan gender. Apa sih mengentaskan kesetimpangan gender? Dalam pendidikan Islam itu perempuan diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan keterampilannya. Institusi pendidikan Islam dapat menjadi wadah yang memberikan ilmu, keterampilan praktis, dan nilai-nilai keislaman yang mendorong perempuan untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Kemudian yang terakhir ada menanamkan konsep tawakal dan optimisme. Jadi di sini itu pendidikan Islam menanamkan optimisme sebagai sikap mental yang selalu melihat sisi positif dalam setiap situasi dengan mengajarkan kisah-kisah inspiratif dari para nabi dan tokoh Islam. Kemudian yang ketiga itu ada peran pendidikan Islam sebagai upaya menanggulangi pengangguran. Yang pertama tadi kan menanggulangi kemiskinan. Sekarang peran pendidikan Islam dalam menanggulangi pengangguran. Jadi pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mengurangi atau menanggulangi pengangguran dengan membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk dunia kerja. Selain itu, pendidikan Islam menanamkan nilai-nilai kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab yang menjadi dasar etos kerja yang baik. Pendidikan Islam juga dapat berfungsi sebagai pusat pelatihan keterampilan dan kewirausahaan yang berbasis syariah dengan menyediakan program pembinaan usaha kecil dan menengah serta memberikan akses ke jaringan kerja dan modal berbasis syariah. Pendidikan Islam membantu menciptakan peluang kerja dan mengurangi pengangguran secara langsung. Peran-perannya yaitu yang pertama ada pemberian keterampilan teknis dan profesional. Di sini tuh pendidikan Islam memberikan keterampilan teknik dan profesional kepada siswa yang berlangsung diterapkan di dunia kerja. Kemudian ada mendorong kewirausahaan berbasis syariah. Jadi Islam itu memotivasi semangat kewirausahaan dengan mengajarkan prinsip-prinsip bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Kemudian ada menanamkan etos kerja yang baik. Jadi Islam itu mengajarkan nilai-nilai seperti kerja keras, kemudian disiplin dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi bekal untuk menghadapi tantangan dalam dunia kerja dan membantu individu untuk lebih produktif. Kemudian yang terakhir ada penyediaan program pelatihan berbasis kompetensi atau kalau disingkat itu PBK. Jadi di sini tuh gini,
Islam itu menawarkan program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar, seperti di bidang teknologi, agribisnis, dan manufaktur. Kemudian yang terakhir yaitu ada konsep pendidikan kreatif dapat diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat. Jadi konsep pendidikan kreatif dalam pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang inovatif, partisipatif, dan berorientasi pada solusi untuk meningkatkan kapasitas individu serta komunitas. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan keterampilan praktis, kreatif, dan nilai-nilai positif sebagai masyarakat mampu mandiri dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. Kemudian konsep pendidikan kreatif dapat diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat seperti yang pertama yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat. Yang kedua ada mengintegrasikan inovasi dan teknologi. Yang ketiga itu ada pengembangan keterampilan praktis. Yang keempat penguatan nilai dan karakter. Dan yang terakhir itu ada fokus pada potensial lokal. Kemudian ada dampak positif dan negatif dari penggunaan pendidikan kreatif pada pemberdayaan masyarakat. Dampak positifnya yaitu peningkatan kemandirian, kemudian ada penguatan ekonomi lokal. Kemudian dampak negatifnya ada resistensi terhadap perubahan, dan yang terakhir ketergantungan pada fasilitator. Jadi kesimpulannya itu dari semua penjabaran pada semua bab di atas dapat disimpulkan bahwa pengangguran dan kemiskinan saling memperburuk kondisi sosial dan ekonomi. Tingginya angka pengangguran meningkatkan jumlah penduduk miskin, sementara kemiskinan menghalangi akses terhadap pendidikan dan keterampilan yang dapat meningkatkan peluang kerja. Oleh karena itu, kedua masalah ini memperluas penanganan yang komprehensif dan integrasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.